1 minggu aku koma antara hidup dan mati. Saat terbangun, bukan pelukan suami yang kudapat, tapi secari kertas di meja. Bayar rumah sakit sendiri. Kamu cuma bikin repot. Aku menangis berjam-jam merasa duniaku runtuh setelah dibuang suamiku. Sampai seorang pria misterius berjas masuk ke ruanganku dan berkata, "Hapus air matamu. Suamimu baru saja membuang berlian demi memungut kerikil di jalanan." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyapa indera penciuman Salwa ketika ia mulai sadar. Kelopak matanya terasa begitu berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menahannya untuk tidak membuka mata. Tubuhnya terasa kaku dan nyeri di sekujur persendian, sisa dari masa tidur panjang yang tidak ia sadari. Perlahan namun pasti, Salwa memaksakan matanya untuk terbuka. Cahaya putih terang dari lampu neon di langit-langit ruangan langsung menusuk penglihatannya, membuatnya harus mengerjap berkali-kali untuk menyesuaikan diri. Suara dengungan mesin pendingin ruangan terdengar samar di telinganya, menemani kesunyian yang mencekam di ruangan itu. Salwa mencoba menggerakkan jarinya, memastikan bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Ingatan terakhirnya masih kabur, hanya sekelebat bayangan tentang rasa sakit di kepala yang luar biasa sebelum semuanya menjadi gelap. Salwa menolehkan kepalanya ke sisi kanan dengan susah payah. Ia berharap menemukan sosok Arya, suaminya, yang sedang tertidur di kursi penunggu atau menggenggam tangannya dengan cemas. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Salwa selalu berusaha menjadi istri yang berbakti. Ia membayangkan Arya pasti sangat khawatir karena dirinya jatuh sakit tiba-tiba. Namun, harapan itu hancur seketika saat matanya menyapu seluruh penjuru ruangan. Ruangan itu kosong. Kursi penunggu di sudut ruangan terlihat rapi dan dingin, seolah tidak pernah diduduki oleh siapapun dalam waktu yang lama. Tidak ada bunga, tidak ada buah tangan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada Arya. Hati Salwa mencelos. Perasaan takut mulai merayap naik ke dadanya. Apakah ia sudah lama tidak sadarkan diri? Mengapa suaminya tidak ada di sini saat ia membuka mata? Tenggorokannya terasa kering dan perih. Salwa ingin memanggil perawat, namun suaranya tercekat. Pandangannya kemudian jatuh ke arah meja nakas di samping tempat tidur. Di sana, di sebelah gelas air yang sudah berdebu, tergeletak selembar kertas yang dirobek asal-asalan dari buku tulis. Tidak ada amplop yang membungkusnya, hanya kertas putih bergaris yang terlipat 2. Dengan tangan yang gemetar hebat karena lemah dan takut, Salwa menjulurkan tangannya untuk mengambil kertas itu. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan tangan Arya yang kasar dan terburu-buru, terpampang jelas di sana. Salwa membaca kalimat pertama dan napasnya langsung tertahan. Tulisan itu berbunyi sangat kejam tanpa basa-basi. Arya menulis bahwa Salwa harus membayar biaya rumah sakit ini sendiri setelah bangun nanti. Kalimat selanjutnya bahkan lebih menusuk hati. Arya mengatakan bahwa Salwa hanya menyusahkan hidupnya saja. Di bagian akhir surat itu, Arya menulis kata perpisahan yang singkat dan dingin, menyatakan bahwa ia pergi dan tidak akan kembali lagi untuk mengurus istri yang penyakitan. Kertas itu terlepas dari genggaman Salwa dan jatuh ke lantai. Dunia seakan runtuh menimpanya saat itu juga. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah membasahi pipinya yang tirus. Isak tangisnya memecah kesunyian kamar rawat inap yang dingin itu. Rasa sakit di fisiknya akibat baru bangun dari koma tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Salwa menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang begitu malang. Ia mengingat semua pengorbanannya selama ini. Ia rela hidup sederhana, menabung setiap rupiah demi masa depan mereka, melayani Arya dengan sepenuh hati, bahkan sering mengalah demi ego suaminya. Namun balasan yang ia terima sungguh di luar nalar manusia. Ia ditinggalkan begitu saja saat sedang tidak berdaya, dianggap beban, dan dibuang seperti sampah. Salwa merasa dirinya adalah wanita paling bodoh di dunia, karena telah mencintai pria seperti Arya. Jam dinding terus berdetak, menemani Salwa yang tenggelam dalam kesedihan mendalam selama berjam-jam. Matanya bengkak, napasnya sesak, dan ia merasa tidak punya alasan lagi untuk hidup. Ia merasa sebatang kara, tanpa orang tua, tanpa saudara, dan kini tanpa suami. Di tengah puncak keputusasaannya, ketika Salwa hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit kamar, terdengar suara gagang pintu diputar. Salwa tidak menoleh.
Ia berpikir itu mungkin perawat yang datang untuk memeriksa infus atau dokter yang akan memarahinya karena belum membayar tagihan. Namun, langkah kaki yang masuk terdengar tegas dan berwibawa, berbeda dengan langkah perawat yang biasanya terburu-buru. Sosok itu berjalan mendekat ke sisi tempat tidur Salwa. Aroma parfum maskulin yang mahal dan elegan tercium samar, menggantikan bau obat yang mendominasi ruangan. Salwa perlahan menoleh, dan ia melihat seorang pria parubaya berdiri tegak di sana. Pria itu mengenakan setelan jas yang sangat rapi, rambutnya tertata klimis meski sudah memutih di beberapa bagian, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan sekaligus ketegasan. Pria itu menatap Salwa bukan dengan tatapan meremehkan atau kasihan yang merendahkan, melainkan dengan tatapan penuh hormat dan keprihatinan yang tulus. Salwa bingung. Ia tidak mengenal pria ini. Apakah ini orang dari administrasi rumah sakit yang akan menagih biaya? Salwa buru-buru menghapus air matanya dengan punggung tangan, berusaha terlihat tegar meski hatinya hancur lebur. Ia bersiap untuk diusir dari rumah sakit ini. Namun, pria itu justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menenangkan. Pria itu membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda hormat, lalu berbicara dengan suara yang berat namun lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Harun. Salwa masih terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh pria asing bernama Pak Harun ini. Ia melihat Pak Harun melirik sekilas ke arah kertas surat dari Arya yang tergeletak di lantai, lalu kembali menatap mata Salwa. Pak Harun berkata agar Salwa tidak perlu menangisi sampah. Kalimat itu begitu menohok namun terasa benar. Pak Harun melanjutkan ucapannya dengan tenang, mengatakan bahwa suami Salwa baru saja membuang berlian yang sangat berharga hanya demi memungut kerikil di jalanan. Salwa tertegun mendengar analogi tersebut. Pak Harun kemudian mendekat selangkah lagi dan berbisik dengan nada penuh penekanan, mengatakan bahwa Arya telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena ia tidak tahu siapa sebenarnya sosok Salwa yang ia tinggalkan itu. Kalimat penutup dari Pak Harun membuat bulu kuduk Salwa meremang, menyiratkan adanya rahasia besar yang selama ini terkubur dalam hidupnya yang sederhana. Salwa menatap Pak Harun dengan kening berkerut, rasa bingung kini bercampur dengan sisa-sisa kesedihan di wajahnya. Ucapan Pak Harun tentang berlian dan kerikil terdengar, seperti teka-teki yang sulit ia cerna dalam kondisinya yang masih lemah. Siapa sebenarnya dirinya? Salwa selama ini hanya tahu bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang berjuang hidup sendirian di ibu kota sebelum bertemu Arya 5 tahun lalu. Ia tidak memiliki ingatan tentang masa kecilnya yang jelas, hanya potongan-potongan buram yang tidak pernah bisa ia susun menjadi gambar yang utuh. Selama ini ia menganggap itu adalah efek trauma kecelakaan yang pernah dialaminya dulu. Ia bertanya dengan suara parau kepada Pak Harun, menanyakan apa maksud dari semua perkataannya. Pak Harun menarik kursi yang ada di sudut ruangan, meletakkannya di samping tempat tidur Salwa, dan duduk dengan sikap yang tetap tegak dan sopan. Ia mulai bercerita dengan nada yang hati-hati namun jelas. Pak Harun menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu, Salwa mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan ia kehilangan ingatan parsial. Saat itu, Salwa terpisah dari keluarganya. Arya, yang kebetulan berada di lokasi kejadian atau mungkin memang sudah merencanakan sesuatu, muncul sebagai sosok pahlawan yang menolong Salwa. Karena Salwa tidak ingat siapa dirinya dan dari mana asalnya, ia sangat bergantung pada Arya. Arya memanfaatkan kondisi itu untuk membuat Salwa merasa berhutang budi, bahkan berhutang nyawa padanya. Arya meyakinkan Salwa bahwa ia adalah wanita sebatang kara yang tidak punya siapa-siapa selain dirinya. Salwa mendengarkan penjelasan itu dengan mulut sedikit terbuka. Potongan puzzle di kepalanya mulai terasa menyatu. Ia ingat betapa seringnya Arya mengungkit-ungkit bahwa dialah penyelamat Salwa, membuat Salwa merasa harus selalu menuruti kemauan Arya sebagai bentuk balas budi. Pak Harun kemudian mengeluarkan sebuah tablet digital dari tas kerjanya. Ia menunjukkan foto-foto masa lalu Salwa. Di layar itu, Salwa melihat dirinya sendiri, namun dengan penampilan yang jauh berbeda. Salwa di dalam foto itu mengenakan pakaian desainer ternama, tersenyum bahagia di samping seorang pria tua yang tampak sangat berwibawa. Pak Harun menjelaskan bahwa pria di foto itu adalah ayah kandung Salwa, seorang konglomerat pemilik perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang. Pak Harun menjelaskan bahwa ayah Salwa telah meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit, dan selama sisa hidupnya, beliau tidak pernah berhenti mencari keberadaan putri tunggalnya yang hilang. Pak Harun adalah orang kepercayaan ayah Salwa yang ditugaskan untuk terus mencari hingga ketemu. Dan kini, setelah pencarian panjang yang melelahkan, Pak Harun akhirnya menemukan Salwa di rumah sakit ini, dalam kondisi yang memprihatinkan setelah ditelantarkan oleh suaminya. Fakta ini menghantam Salwa dengan keras. Ia bukan wanita miskin yang tidak punya asal-usul. Ia adalah pewaris tunggal dari kekayaan yang jumlahnya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang. Pengetahuan tentang identitas aslinya justru
membuat perlakuan Arya terasa semakin keji. Pak Harun kemudian menggeser layar tabletnya, menunjukkan data lain yang lebih menyakitkan. Itu adalah data mutasi rekening bank. Pak Harun menjelaskan bahwa selama 1 minggu Salwa terbaring koma, ia telah melakukan penyelidikan terhadap Arya. Data itu menunjukkan bahwa Arya secara diam-diam telah menguras tabungan bersama yang selama ini dikumpulkan Salwa dengan susah payah. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatan Salwa atau untuk masa depan mereka, justru ditransfer ke sebuah rekening atas nama Vinda. Nama itu tidak asing bagi Salwa. Vinda adalah teman dekatnya, wanita yang sering ia ajak makan bersama di rumah, wanita yang sering ia curhati tentang masalah rumah tangganya. Tubuh Salwa gemetar menahan amarah. Ternyata bukan hanya ditelantarkan, ia juga dikhianati oleh 2 orang terdekatnya sekaligus. Suami yang ia cintai dan sahabat yang ia percayai telah berselingkuh di belakangnya, bahkan tega mencuri uangnya saat ia sedang berjuang antara hidup dan mati. Pak Harun menatap Salwa dengan simpati. Ia berkata bahwa Salwa tidak perlu khawatir mengenai biaya rumah sakit atau tempat tinggal setelah ini. Semua aset dan fasilitas milik keluarga Salwa sudah siap untuk digunakan kembali oleh pemilik aslinya. Pak Harun menegaskan bahwa mulai detik ini, tugasnya adalah melindungi Salwa dan memastikan Salwa mendapatkan kembali hak serta martabatnya. Tiba-tiba, ponsel tua milik Salwa yang tergeletak di meja bergetar. Layar yang retak itu menyala, menampilkan nama kontak Arya. Jantung Salwa berdegup kencang lagi, namun kali ini bukan karena cinta atau rindu, melainkan karena campuran rasa benci dan jijik. Salwa menatap Pak Harun sejenak, meminta kekuatan. Pak Harun mengangguk pelan, memberi isyarat agar Salwa mengangkat telepon itu untuk mendengar apa yang ingin dikatakan manusia tidak tahu diri itu. Dengan tangan gemetar, Salwa menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Belum sempat ia mengucapkan satu kata pun, suara ketus Arya langsung terdengar menyalak dari seberang sana. Arya tanpa basa-basi mengatakan bahwa besok ia akan datang ke rumah sakit. Bukan untuk menjenguk atau meminta maaf, melainkan membawa pengacara. Arya dengan nada sombong menyatakan bahwa ia ingin mengurus perceraian secepatnya. Ia juga memperingatkan Salwa dengan keras agar jangan berharap mendapatkan sepeser pun harta Gonogini, karena menurut Arya, Salwa tidak berkontribusi apapun dalam keuangan rumah tangga mereka. Arya menuduh Salwa hanya menjadi beban pengeluaran. Mendengar suara Arya yang penuh kebencian itu, air mata Salwa yang tadi sempat berhenti kini menetes lagi. Namun, kali ini air mata itu terasa berbeda. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Salwa mendengarkan hinaan demi hinaan yang dilontarkan Arya melalui telepon. Di sampingnya, Pak Harun mengepalkan tangannya, tampak geram mendengar suara Arya yang bocor dari speaker ponsel. Salwa menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya. Ia tidak menjawab caci maki Arya. Ia membiarkan Arya selesai bicara sampai puas. Setelah Arya menutup teleponnya secara sepihak, Salwa menurunkan ponselnya perlahan. Ia menatap lurus ke depan, ke arah dinding putih rumah sakit. Sorot matanya yang semula sendu dan penuh keputusasaan, kini perlahan berubah menjadi tajam dan dingin. Kesadaran baru telah bangkit dalam dirinya. Ia bukan lagi Salwa yang lemah dan bodoh. Ia adalah seorang istri yang telah disakiti, dan ia memiliki kekuatan besar di belakangnya yang belum diketahui oleh musuh-musuhnya. Salwa menoleh pada Pak Harun dan mengangguk mantap, siap untuk menerima takdir barunya dan membalas setiap tetes air mata yang telah jatuh. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah tirai jendela rumah sakit, namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mencairkan atmosfer dingin yang menyelimuti ruangan tempat Salwa dirawat. Salwa sudah bersiap sejak subuh. Ia telah membasuh wajahnya, merapikan jilbabnya yang sederhana, dan duduk bersandar di ranjang dengan posisi senyaman mungkin. Pak Harun, pria setia yang kini menjadi satu-satunya sandaran kepercayaannya, telah menyembunyikan diri di balik tirai pemisah ruangan yang tebal. Sesuai rencana yang telah mereka susun semalam, Pak Harun tidak boleh terlihat oleh siapapun yang akan masuk sebentar lagi. Ia bertugas merekam segala kejadian sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan di kemudian hari. Salwa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia harus bermain peran. Ia harus menjadi Salwa yang lama, wanita lemah, bodoh, dan penurut yang selama ini dikenal oleh suaminya. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari lorong. Pintu kamar rawat inap itu didorong kasar tanpa ketukan, seolah-olah orang yang datang tidak memiliki sedikitpun rasa hormat pada penghuninya. Arya melangkah masuk dengan wajah masam yang sudah sangat dihafal oleh Salwa. Namun, yang membuat darah Salwa mendidih bukanlah kehadiran suaminya itu, melainkan sosok wanita yang mengekor di belakangnya. Vinda masuk dengan gaya yang dibuat-buat, tangannya melingkar manja di lengan Arya.
Wanita itu mengenakan pakaian yang cukup mencolok dengan tas bermerek menggelantung di bahunya. Tas yang Salwa tahu betul harganya mahal dan mustahil dibeli dengan gaji Vinda sebagai staf biasa, kecuali jika ada orang lain yang membelikannya. Salwa menundukkan pandangannya, menyembunyikan kilatan amarah di matanya, dan memasang wajah sedih yang memelas. Arya tidak membuang waktu untuk berbasa-basi atau menanyakan kondisi kesehatan istrinya yang baru saja lolos dari maut. Ia langsung berjalan mendekat ke tepi ranjang, menatap Salwa dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Arya mendengus kasar, seolah keberadaan Salwa di sana hanyalah sebuah gangguan besar dalam hidupnya yang sibuk. Ia melemparkan sebuah map berwarna merah ke pangkuan Salwa dengan kasar, membuat tubuh Salwa sedikit tersentak kaget. Map itu meluncur dan berhenti tepat di atas selimut tipis yang menutupi kaki Salwa. Tanpa perlu membukanya, Salwa sudah tahu apa isinya. Itu adalah surat cerai yang sudah Arya janjikan lewat telepon kemarin. Arya melipat kedua tangannya di dada, berdiri dengan angkuh layaknya seorang raja yang sedang menghukum budaknya yang tidak berguna. Arya mulai berbicara dengan nada tinggi yang memekakan telinga. Ia mengatakan bahwa ia sudah muak mengurus Salwa yang sakit-sakitan. Menurutnya, Salwa hanya menjadi beban ekonomi dan penghambat karirnya yang sedang menanjak. Arya dengan lantang menyebutkan bahwa ia membutuhkan pendamping yang selevel, yang bisa diajak tampil di depan kolega bisnisnya, bukan wanita kampung yang hanya bisa menyusahkan seperti Salwa. Setiap kata yang keluar dari mulut Arya bagaikan pisau yang menyayat hati, namun Salwa menelannya bulat-bulat tanpa membantah. Di samping Arya, Vinda tersenyum sinis. Sahabat yang dulu sering meminjam uang pada Salwa itu, kini menatapnya dengan tatapan kemenangan. Vinda bahkan berani berkomentar dengan nada mengejek, mengatakan bahwa seharusnya Salwa sadar diri dan melepaskan Arya agar bisa bahagia dengan wanita yang lebih pantas. Salwa mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arya dan Vinda bergantian dengan mata yang berkaca-kaca. Ia membiarkan air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi untuk menyempurnakan aktingnya. Dengan suara parau yang sengaja ia buat terdengar lemah, Salwa bertanya apakah tidak ada kesempatan kedua bagi pernikahan mereka. Pertanyaan itu tentu saja memancing tawa mengejek dari Arya. Pria itu tertawa keras, seolah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Ia menunjuk wajah Salwa dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan sampah di dalam rumah. Arya menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia mendesak Salwa untuk segera menandatangani berkas itu agar ia bisa segera pergi mengurus hal lain yang jauh lebih penting daripada meladeni drama istrinya. Dengan tangan yang gemetar hebat, sebagian karena emosi yang ditahan, sebagian lagi memang disengaja, Salwa membuka map merah itu. Matanya menyusuri baris demi baris klausul perceraian yang sangat tidak adil. Di sana tertulis bahwa Salwa melepaskan semua hak atas harta bersama, dan tidak akan menuntut nafkah apapun pasca perceraian. Arya benar-benar ingin membuangnya tanpa modal sepeser pun. Salwa mengambil pena yang disodorkan oleh Arya. Ia menahan napas sejenak. Dalam hatinya ia berjanji, tanda tangan ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda dimulainya perang yang sesungguhnya. Ujung pena menyentuh kertas. Dengan gerakan lambat, Salwa membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Begitu Salwa selesai, Arya langsung menyambar map itu dengan kasar, seolah takut Salwa akan berubah pikiran. Wajahnya seketika berubah cerah, penuh dengan kelegaan dan kepuasan. Ia memeriksa tanda tangan itu sekilas, lalu tersenyum lebar pada Vinda. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang baru saja memenangkan lotre. Arya mengecup pipi Vinda di depan mata Salwa, sebuah pemandangan yang menjijikan yang membuat perut Salwa mual. Arya kemudian menatap Salwa untuk terakhir kalinya. Ia berkata bahwa mulai hari ini, mereka adalah orang asing. Ia memperingatkan Salwa untuk tidak pernah menghubunginya lagi, apalagi datang ke kantor atau rumah mereka untuk meminta bantuan uang. Arya menekankan bahwa ia tidak sudi melihat wajah Salwa lagi dalam hidupnya. Salwa hanya diam, menundukkan kepala dalam-dalam. Namun, ketika Arya dan Vinda membalikkan badan dan melangkah menuju pintu keluar, Salwa mengangkat wajahnya. Sorot matanya berubah drastis. Tidak ada lagi kesedihan, yang ada hanyalah tatapan dingin yang tajam dan menusuk. Saat tangan Arya menyentuh gagang pintu, Salwa membuka mulutnya. Dengan suara yang pelan namun sangat jelas dan tegas, berbeda jauh dari intonasi lemah yang ia gunakan sebelumnya, Salwa mengucapkan kalimat perpisahannya. Ia meminta Arya untuk mengingat detik ini baik-baik. Ia mengingatkan bahwa Arya lah yang memintanya pergi, dan Arya lah yang membuangnya. Salwa menutup kalimatnya dengan peringatan dingin agar Arya jangan pernah sekali-kali berlutut untuk memintanya kembali di kemudian hari. Arya berhenti sejenak, tubuhnya kaku. Ia menoleh sedikit, menatap Salwa dengan kening berkerut, seolah heran dengan perubahan nada bicara istrinya. Namun,
Rasa arogansinya menepis segala kecurigaan. Ia hanya mendengus meremehkan, menganggap itu hanyalah gertakan sambal dari wanita yang putus asa. Arya tertawa kecil, menggelengkan kepalanya, lalu menarik tangan Vinda keluar dari ruangan itu dan membanting pintu di belakang mereka. Suara debaman pintu yang tertutup menjadi tanda berakhirnya satu babak menyakitkan dalam hidup Salwa. Begitu mereka pergi, suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Detik berikutnya, tirai di sudut ruangan tersibak. Pak Harun melangkah keluar dengan wajah tenang namun, matanya memancarkan kemarahan tertahan melihat perlakuan Arya tadi. Di tangannya, sebuah kamera kecil masih menyala, merekam detik-detik terakhir kepergian pasangan pengkhianat itu. Pak Harun menatap Salwa, bertanya apakah ibu baik-baik saja. Salwa menghapus sisa air mata palsu di pipinya dengan kasar. Ia menegakkan punggungnya, menarik napas panjang, dan menatap Pak Harun dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahkan merasa jauh lebih baik karena sampah itu sudah pergi atas kemauannya sendiri. Salwa meminta Pak Harun untuk segera menyiapkan kepulangannya. Ia sudah tidak sabar untuk memulai permainannya. Proses administrasi kepulangan Salwa dari rumah sakit diurus dengan sangat cepat dan efisien oleh Pak Harun. Tidak ada lagi drama tagihan menunggak atau perawat yang memandang sinis karena masalah biaya. Semua sudah diselesaikan lunas. Salwa berjalan keluar dari lobi rumah sakit bukan menuju pangkalan ojek atau halte bus seperti biasanya, melainkan menuju sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang sudah terparkir di area VIP. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap, membukakan pintu belakang untuk Salwa sambil membungkuk hormat. Perlakuan istimewa ini masih terasa asing bagi Salwa, namun ia memaksakan diri untuk terbiasa. Ia masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah, meninggalkan bau rumah sakit yang menyesakkan di belakangnya. Sepanjang perjalanan, Salwa menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang sibuk bergerak cepat di matanya. Ia melihat orang-orang yang berlalu lalang, membayangkan dirinya yang dulu juga berjuang mati-matian di jalanan itu, demi mengumpulkan uang receh untuk Arya. Rasa sesal sempat hinggap, namun segera ia tepis. Mobil itu melaju mulus membelah kemacetan ibu kota, menuju kawasan elit yang jarang sekali dijamah oleh orang biasa. Semakin jauh mobil melaju, gedung-gedung tinggi perkantoran berganti menjadi deretan pepohonan rindang dan pagar-pagar tembok tinggi yang menyembunyikan hunian mewah di baliknya. Akhirnya, mobil berbelok memasuki sebuah gerbang besi raksasa yang terbuka otomatis. Salwa menahan napas saat melihat bangunan di hadapannya. Sebuah mansion megah berdiri kokoh dengan arsitektur klasik yang elegan. Halaman rumput yang luas terhampar hijau, dihiasi dengan air mancur di tengahnya. Ingatan masa kecil Salwa tiba-tiba menyeruak keluar. Ia ingat pernah berlarian di halaman ini, ia ingat ayahnya pernah menggendongnya di dekat air mancur itu. Rasa haru menyeruak di dadanya, matanya kembali basah, namun kali ini karena rasa rindu yang mendalam pada orang tuanya yang telah tiada. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Belasan pelayan rumah tangga sudah berbaris rapi menyambut kedatangannya. Begitu Salwa turun, mereka serempak menundukkan kepala dan mengucapkan selamat datang kembali kepada ibu. Sambutan hangat itu membuat Salwa merasa benar-benar pulang ke rumah yang sesungguhnya. Pak Harun memimpin Salwa masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu masih sama seperti dalam ingatan samar-samarnya, penuh dengan lukisan besar dan perabot antik yang bernilai seni tinggi. Namun, Salwa tidak punya banyak waktu untuk bernostalgia. Pak Harun mengingatkan bahwa agenda mereka hari ini sangat padat. Agenda pertama adalah transformasi fisik. Salwa dibawa ke sebuah ruangan khusus yang telah disulap menjadi salon pribadi. Di sana, tim profesional yang terdiri dari ahli kecantikan, penata busana, dan dokter pribadi sudah menunggu. Mereka didatangkan khusus untuk merawat Salwa. Selama beberapa jam ke depan, Salwa menjalani perawatan menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kulitnya yang kusam karena kurang rawat dan stres selama hidup susah bersama Arya, kini dirawat dengan produk-produk terbaik. Setelah perawatan fisik selesai, saatnya pemilihan busana. Pak Harun membawa Salwa ke walk-in closet yang ukurannya lebih besar dari kontrakan lamanya. Di sana tergantung deretan pakaian muslimah rancangan desainer ternama. Bahan-bahan sutra halus, katun kualitas terbaik, dan jilbab-jilbab dengan potongan elegan tertata rapi. Tidak ada satupun pakaian lusuh di sana. Salwa menyentuh kain-kain itu, merasakan kelembutannya di ujung jari. Ia memilih sebuah gamis dengan potongan sederhana namun memancarkan aura wibawa yang kuat, dipadukan dengan jilbab yang senada. Ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin besar setinggi langit-langit, Salwa nyaris tidak mengenali sosok di depannya. Wanita di cermin itu bukan lagi istri Arya yang kumal dan menyedihkan. Wanita itu berdiri tegak, wajahnya bersinar, matanya tajam, memancarkan aura seorang pemimpin yang siap mengambil alih tahtanya.
Agenda selanjutnya jauh lebih berat. Salwa dibawa ke ruang kerja mendiang ayahnya. Di atas meja kerja yang besar, bertumpuk dokumen-dokumen perusahaan yang harus ia pelajari. Pak Harun menjelaskan bahwa ayah Salwa mewariskan kepemilikan saham mayoritas di sebuah grup perusahaan raksasa, yang salah satu anak perusahaannya adalah tempat Arya bekerja. Fakta ini adalah senjata utama mereka. Salwa duduk di kursi kebesaran ayahnya, mulai membaca laporan keuangan, struktur organisasi, dan profil para direksi. Otaknya yang cerdas, yang selama ini terpendam karena sibuk mengurus rumah tangga, kini bekerja cepat menyerap semua informasi. Ia mempelajari detail proyek yang sedang dikerjakan Arya, mencari celah, dan menyusun strategi. Semalaman suntuk Salwa belajar didampingi Pak Harun, mempersiapkan kemunculan perdananya yang akan mengguncang dunia Arya. Keesokan harinya, Salwa sudah siap sepenuhnya. Pagi itu, Arya sedang berada di puncak kebahagiaannya. Ia baru saja mendapatkan promosi jabatan yang sudah lama ia incar. Di kantornya, Arya mentraktir Vinda dan beberapa rekan kerjanya makan siang mewah untuk merayakan kesuksesan sekaligus perceraiannya yang ia anggap sebagai kebebasan. Arya tertawa lepas, merasa dunia ada dalam genggamannya. Ia tidak tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju ke arahnya. Tepat pada pukul 10 pagi, seluruh aktivitas di kantor Arya terhenti. Layar monitor komputer di setiap meja karyawan, layar televisi di lobi, hingga layar presentasi di ruang rapat, secara otomatis berubah tampilan. Sistem internal perusahaan telah diambil alih oleh pusat untuk sebuah pengumuman mendesak. Bunyi notifikasi nyaring membuat semua orang, termasuk Arya dan Vinda, menoleh ke arah layar terdekat. Di layar tersebut, muncul sebuah logo perusahaan induk yang jarang sekali terlihat, menandakan bahwa pengumuman ini datang dari pemegang kekuasaan tertinggi. Tulisan besar muncul perlahan dengan efek dramatis, pengumuman penting, perubahan struktur kepemilikan. Arya mengerutkan kening, bingung dengan situasi ini. Ia bertanya-tanya pada rekannya apa yang sedang terjadi, namun tidak ada yang tahu. Suasana kantor yang tadinya riuh dengan pesta kecil Arya mendadak senyap dan tegang. Kemudian, teks di layar berganti, menampilkan ucapan selamat datang kepada pemilik baru yang akan segera tiba di kantor pusat untuk melakukan inspeksi mendadak dan restrukturisasi manajemen. Jantung Arya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk mulai menjalar di tengkuknya. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa perubahan pemilik tidak akan berdampak buruk pada posisinya yang baru saja naik. Namun, ia salah besar. Di luar gedung kantor, iring-iringan mobil mewah baru saja tiba. Para petugas keamanan berlarian membukakan jalan. Dari mobil utama, turunlah Pak Harun yang membukakan pintu untuk seseorang. Sepatu hak tinggi melangkah turun ke aspal, diikuti dengan kibaran ujung gamis yang elegan. Salwa berdiri tegak di depan gedung pencakar langit itu, menatap ke atas, ke lantai di mana Arya berada. Ia membetulkan letak jilbabnya, lalu melangkah masuk ke dalam lobi dengan diiringi tatapan kagum dan hormat dari semua orang yang berpapasan dengannya. Langkah kakinya terdengar mantap, menggema di lantai marmer, setiap ketukannya seolah menghitung mundur waktu kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Salwa sudah datang, dan ia tidak akan pulang sebelum keadilan ditegakkan. Suasana di lantai eksekutif kantor pusat terasa jauh lebih tegang daripada biasanya. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah membeku, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk meremang bagi siapa saja yang peka terhadap situasi. Namun, Arya sama sekali tidak menyadari ketegangan itu. Ia justru sedang merasa di atas angin. Panggilan mendadak dari sekretaris direksi untuk segera menghadap ke ruang rapat utama dianggapnya sebagai sinyal positif. Dalam pikiran Arya yang penuh percaya diri, pemilik baru perusahaan pasti ingin bertemu langsung dengannya untuk memberikan apresiasi atas kinerja proyek terbarunya yang ia klaim sukses besar. Arya berdiri di depan cermin toilet pria, merapikan dasinya, dan menyisir rambutnya agar terlihat sempurna. Ia tersenyum pada pantulan dirinya sendiri, membayangkan pujian dan mungkin kenaikan gaji yang akan ia terima sebentar lagi. Baginya, hari ini adalah hari penahbisan dirinya sebagai orang penting di perusahaan ini, apalagi setelah beban hidupnya bernama Salwa sudah berhasil ia singkirkan. Arya melangkah keluar dari toilet dengan dagu terangkat tinggi. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang rapat utama, mengabaikan tatapan-tatapan aneh dari beberapa karyawan senior yang berpapasan dengannya. Ia sempat berpapasan dengan manajer HRD yang terlihat pucat dan terburu-buru, namun Arya tidak ambil pusing. Sesampainya di depan pintu ganda ruang rapat yang terbuat dari kayu jati kokoh, Arya menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu karena antusiasme. Tanpa mengetuk pintu sebagai tanda kesopanan, ia langsung mendorong pintu itu terbuka dan melangkah masuk dengan gaya seorang pemenang. Ia berharap disambut dengan tepuk tangan, atau setidaknya senyuman ramah dari para petinggi.
Namun, yang menyambutnya adalah keheningan yang mencekam. Ruang rapat itu sangat luas, didominasi oleh meja oval panjang yang mengkilap di tengah ruangan. Seluruh jajaran direksi dan manajer senior sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Wajah mereka tegang, tidak ada satupun yang berani bersuara atau bahkan menatap mata Arya. Mereka semua menundukkan kepala, memandang berkas di hadapan mereka seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Di ujung meja, di kursi kebesaran yang biasanya diduduki oleh direktur utama, tampak seseorang sedang duduk membelakangi Arya. Kursi kulit tinggi itu menyembunyikan sosok sang pemilik baru, hanya memperlihatkan sandaran kursi yang kokoh. Di samping kursi itu, berdiri Pak Harun dengan sikap tegak laksana patung penjaga yang setia. Kehadiran Pak Harun di sana membuat kening Arya berkerut bingung. Ia mengenali pria tua itu sebagai orang yang ada di rumah sakit kemarin, orang yang membela Salwa. Arya merasa ada yang tidak beres, namun arogansinya menepis rasa curiga itu. Ia berpikir mungkin pria tua itu hanyalah asisten pribadi pemilik baru yang kebetulan memiliki wajah mirip dengan orang di rumah sakit. Arya berdehem keras untuk memecah keheningan, berusaha menarik perhatian. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang lantang dan penuh percaya diri, memperkenalkan dirinya sebagai manajer proyek terbaik di perusahaan ini. Ia mulai memaparkan visi misinya dan betapa beruntungnya perusahaan memiliki karyawan sepertinya. Arya berbicara panjang lebar tentang dedikasinya, seolah sedang berpidato di panggung kemenangan. Namun, tidak ada respon. Tidak ada anggukan setuju, tidak ada gumaman kagum. Hening. Hanya suara Arya yang memantul di dinding-dinding kedap suara ruangan itu. Setelah beberapa menit berbicara tanpa henti, Arya mulai merasa canggung. Ia berhenti bicara dan bertanya dengan nada sedikit kesal, mengapa tidak ada yang meresponnya. Ia menatap punggung kursi kebesaran itu, menuntut perhatian dari sang pemilik baru. Saat itulah, perlahan namun pasti, kursi kebesaran itu mulai berputar. Gerakannya halus, tanpa suara, namun efeknya bagi Arya bagaikan gerak lambat dalam sebuah film horor. Sedikit demi sedikit sosok yang duduk di sana mulai terlihat. Pertama-tama terlihat tangan halus yang memegang pena mahal, lalu lengan baju gamis berbahan sutra, kemudian jilbab yang tertata rapi, dan akhirnya wajah sang pemilik baru terpampang jelas di hadapan Arya. Waktu seakan berhenti berputar bagi Arya. Matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga, namun tidak ada suara yang mampu keluar. Seluruh darah di wajahnya seolah tersedot habis, membuatnya pucat pasi seperti mayat hidup. Di sana, duduk di kursi kekuasaan tertinggi perusahaan, adalah Salwa. Bukan Salwa yang kumal dan bau obat-obatan seperti di rumah sakit kemarin. Ini adalah Salwa yang berbeda. Wanita di hadapannya memancarkan aura keanggunan dan kewibawaan yang luar biasa menekan. Tatapan mata Salwa tajam, dingin, dan menusuk langsung ke jantung pertahanan mental Arya. Arya mundur selangkah, kakinya gemetar. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali, berusaha menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Ia bergumam pelan, mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi atau lelucon gila. Arya mencoba tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan histeris. Ia menunjuk wajah Salwa dan berteriak memanggil security, memerintahkan agar wanita gila ini diusir dari ruangan rapat. Ia berteriak pada direksi lain, bertanya mengapa mereka membiarkan mantan istrinya yang udik ini masuk dan duduk di kursi direktur utama. Namun, tidak ada satupun direksi yang bergerak. Mereka tetap diam, keringat dingin mengucur di pelipis mereka. Pak Harun kemudian melangkah maju satu langkah dan berbicara dengan suara menggelegar yang membungkam teriakan histeris Arya. Pak Harun menegaskan bahwa orang yang duduk di hadapan Arya adalah pemilik sah 90% saham perusahaan ini, pewaris tunggal dari grup perusahaan induk, Ibu Salwa. Kaki Arya lemas seketika. Ia nyaris jatuh terduduk jika tidak berpegangan pada sandaran kursi kosong di dekatnya. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Istri yang selama ini ia anggap benalu, yang ia hina miskin dan tak berguna, ternyata adalah pemilik dari tempat ia mencari nafkah. Salwa menatap Arya tanpa ekspresi, seolah sedang menatap serangga kecil yang mengganggu. Dengan gerakan santai namun tegas, Salwa mengambil berkas proposal proyek yang tadi dibanggakan Arya di atas meja. Ia mengangkat berkas itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Suara berkas tebal itu menghantam lantai marmer terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Salwa membuka suaranya untuk pertama kalinya. Suaranya tenang, namun setiap katanya mengandung racun yang mematikan bagi karir Arya. Salwa menyebut proyek Arya sebagai sampah, sama persis seperti kualitas orang yang membuatnya. Salwa mengkritik habis-habisan kinerja Arya yang selama ini penuh dengan manipulasi data dan korupsi kecil-kecilan yang luput dari pengawasan manajemen lama.
Salwa melemparkan tumpukan bukti audit ke arah Arya. Kertas-kertas itu berserakan di sekitar kaki Arya, menjadi saksi bisu kejahatannya selama bekerja. Salwa menyatakan bahwa ia tidak butuh manajer yang tidak kompeten dan tidak bermoral di perusahaannya. Arya yang mulai sadar dari syoknya mencoba membela diri. Ia memohon, mengubah nada suaranya menjadi memelas, mencoba mengingatkan Salwa tentang masa lalu mereka. Namun, Salwa memotong ucapan Arya dengan dingin. Salwa memberikan dua pilihan yang sama-sama mengerikan bagi Arya. Pilihan pertama, Arya dipecat secara tidak hormat dan harus membayar penalti kontrak kerja yang nilainya mencapai 5 miliar rupiah karena pelanggaran kode etik berat yang baru saja ditemukan dalam audit. Pilihan kedua, jika Arya tidak mampu membayar uang sebanyak itu, ia harus menerima demosi atau penurunan jabatan secara drastis. Salwa menawarkan posisi staf gudang paling bawah untuk Arya, dengan gaji UMR, untuk melunasi hutang penaltinya lewat potongan gaji selama bertahun-tahun. Arya terdiam kaku. 5 miliar rupiah adalah angka yang mustahil baginya, apalagi setelah tabungannya habis untuk gaya hidup mewah Vinda. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan seluruh atasan dan rekannya. Salwa tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia menekan tombol interkom di mejanya dan memanggil keamanan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Salwa memberikan perintah singkat untuk mengantar karyawan gudang baru ini ke tempat kerjanya yang seharusnya di lantai dasar. Arya diseret keluar dari ruang rapat layaknya seorang kriminal, disaksikan oleh tatapan sinis dan jijik dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Pintu ruang rapat tertutup kembali, meninggalkan Salwa yang kembali fokus pada rapat seolah-olah Arya hanyalah gangguan kecil yang sudah dibereskan. Gudang penyimpanan barang di lantai dasar gedung pencakar langit itu, bagaikan dunia lain yang terpisah dari kemewahan lantai atas. Di sini tidak ada pendingin ruangan yang sejuk, tidak ada karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, dan tidak ada aroma parfum mahal. Yang ada hanyalah udara panas yang pengap, debu tebal yang berterbangan di bawah sorotan lampu neon remang-remang, dan bau kardus serta keringat para pekerja kasar. Arya berdiri di tengah lorong gudang dengan pakaian kerja barunya, seragam lapangan berbahan kasar yang ukurannya terlalu sempit di bagian perut, membuatnya sesak napas. Sepatu pantofel mengkilapnya yang mahal kini sudah tertutup debu abu-abu. Ia menatap tumpukan ribuan kardus logistik yang menjulang tinggi, sampai ke langit-langit gudang dengan pandangan kosong. Baru beberapa jam yang lalu ia adalah seorang manajer yang duduk di kursi empuk, dan memberi perintah lewat telepon. Sekarang, ia harus mengangkat kardus-kardus berat itu secara manual. Kepala gudang, seorang pria parubaya yang dulu sering dimarahi Arya karena masalah sepele, kini berdiri di hadapannya dengan senyum puas yang tidak disembunyikan. Pria itu memberikan instruksi dengan nada memerintah yang kasar, persis meniru gaya bicara Arya dulu. Ia menyuruh Arya memindahkan 500 kardus dari area bongkar muat ke rak penyimpanan paling ujung sebelum jam makan siang. Jika tidak selesai, Arya tidak boleh istirahat. Arya mencoba protes, mengatakan bahwa itu pekerjaan kuli, bukan pekerjaan lulusan sarjana sepertinya. Namun, kepala gudang itu hanya tertawa dan mengingatkan bahwa status Arya sekarang memang kuli, jadi kerjakan atau ia akan melapor pada pemilik baru. Mendengar nama, pemilik baru, nyali Arya langsung ciut. Ia tidak punya pilihan selain menurut. Dengan tangan gemetar dan hati yang mendongkol setengah mati, Arya mulai mengangkat kardus pertama. Beratnya luar biasa. Kardus itu berisi tumpukan kertas arsip yang padat. Baru 10 kardus, punggung Arya rasanya mau patah. Keringat bercucuran deras membasahi seragamnya, membuat bau badannya menjadi apek. Tangan halusnya yang biasa memegang pena kini mulai lecet dan melepuh. Yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik itu adalah rasa malu. Beberapa mantan bawahannya yang kebetulan lewat di area gudang untuk mengambil barang melihatnya. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan tertawa kecil. Arya bisa mendengar ucapan mereka yang menyakitkan, tentang karma yang berlaku instan, tentang bos sombong yang akhirnya jatuh ke tanah. Arya hanya bisa menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik tumpukan kardus, menahan air mata kemarahan dan frustrasi. Penderitaan Arya hari itu tidak berakhir di gudang. Ketika jam kerja selesai, ia berjalan gontai keluar gedung dengan tubuh remuk redam. Ia merogoh saku celananya untuk mengambil kunci mobil. Namun ia baru ingat bahwa mobilnya sudah tidak ada di parkiran VIP. Pihak leasing telah menarik paksa mobil itu siang tadi karena cicilannya macet 3 bulan. Selama ini, Salwa yang diam-diam menutupi kekurangan cicilan itu dengan uang sampingan, tapi sekarang Salwa sudah menghentikan semua aliran dana. Arya terpaksa pulang naik angkutan umum yang berdesak-desakan, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Bau keringat penumpang lain, panasnya udara ibu kota, dan copet yang mengintai membuatnya semakin stres.
Sesampainya di kontrakan mewah yang baru ia sewa bersama Vinda sebulan lalu, Arya berharap bisa istirahat. Namun, begitu ia membuka pintu, ia disambut oleh teriakan histeris Vinda. Rumah itu berantakan. Barang-barang belanjaan Vinda berserakan di lantai. Vinda berdiri dengan wajah merah padam, memegang beberapa kartu kredit di tangannya. Ia melempar kartu-kartu itu ke wajah Arya. Vinda menjerit marah, karena semua kartu itu ditolak saat ia sedang berbelanja di butik langganannya. Ia dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya. Kasir mengatakan saldo tidak mencukupi dan kartu diblokir oleh bank. Vinda menuntut penjelasan, menuduh Arya tidak becus mengurus uang. Arya yang lelah fisik dan mental meledak marahnya. Ia balik membentak Vinda, mengatakan bahwa semua ini gara-gara keserakahan mereka sendiri. Arya menceritakan apa yang terjadi di kantor, tentang Salwa yang ternyata pemilik perusahaan, tentang dirinya yang turun jabatan jadi kuli gudang, dan tentang denda 5 miliar. Mendengar itu, Vinda bukannya bersimpati malah semakin murka. Ia tidak terima hidup miskin. Ia menuduh Arya bodoh, karena tidak tahu latar belakang istrinya sendiri selama bertahun-tahun. Pertengkaran hebat pun terjadi. Kata-kata kasar saling terlontar. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang terjadi dalam sekejap mata ini. Tidak ada lagi kata sayang atau cinta, yang ada hanya ketakutan akan kemiskinan. Keesokan harinya, Vinda yang tidak terima dengan nasibnya memutuskan untuk bertindak nekat. Ia merasa bahwa Salwa tidak berhak memperlakukan mereka seperti ini. Dengan dandanan menor namun pakaian yang mulai terlihat kusut, Vinda mendatangi kantor pusat perusahaan. Ia menerobos masuk lobi gedung yang megah, berteriak-teriak memanggil nama Salwa. Resepsionis mencoba menahannya, tapi Vinda mengamuk seperti orang kesurupan. Ia membuat keributan besar, menarik perhatian semua orang yang ada di lobi. Ia berteriak bahwa Salwa adalah wanita jahat yang merebut haknya, memutarbalikkan fakta seolah-olah dia adalah korban. Vinda berpikir dengan membuat malu Salwa di depan umum, Salwa akan takut dan memberinya uang. Namun, keributan itu justru memancing sang ratu keluar dari sarangnya. Pintu lift VIP terbuka, dan Salwa melangkah keluar dengan tenang didampingi Pak Harun dan beberapa staf eksekutif. Salwa tidak terlihat marah atau malu sedikitpun. Ia menatap Vinda dengan tatapan datar yang menakutkan. Suasana lobi seketika hening. Vinda yang melihat Salwa, langsung berlari mendekat hendak menyerang, namun dua orang sekuriti dengan sigap menahan lengannya. Vinda meronta-ronta, memaki Salwa dengan kata-kata kasar. Ia menuntut agar aset Arya dikembalikan. Salwa berjalan mendekat perlahan, langkah kakinya anggun namun mengintimidasi. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Vinda. Salwa tidak berteriak, ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar namun tetap terdengar elegan, Salwa berkata bahwa tidak ada satupun aset Arya yang ia ambil, karena pada dasarnya Arya tidak pernah memiliki apa-apa. Semua kemewahan yang Arya nikmati dulu, adalah hasil keringat Salwa yang dicuri. Salwa menatap mata Vinda lekat-lekat, lalu tersenyum miring. Ia memberi isyarat tangan pada kepala keamanan untuk membereskan sampah ini. Saat security mulai menyeret Vinda keluar dari gedung, Vinda masih berusaha melawan. Salwa mendekatkan wajahnya sedikit ke telinga Vinda saat wanita itu diseret melewatinya. Dengan bisikan yang dingin dan tajam, Salwa mengucapkan kalimat pamungkasnya. Ia mempersilakan Vinda untuk menikmati prianya. Salwa mengatakan agar Vinda mengambil saja bekas suaminya itu, karena ia sudah tidak butuh barang bekas yang cacat moral. Kalimat itu menohok harga diri Vinda. Ia diseret keluar gedung dan dilempar ke trotoar panas di depan mata banyak orang yang menonton. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan Vinda yang terhina di jalanan dengan Salwa yang berdiri agung di dalam menara gadingnya. Vinda menangis meraung-raung di aspal, menyadari bahwa ia telah kalah telak sebelum perang benar-benar dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seolah langit turut menangis menyaksikan kebusukan hati manusia yang sebentar lagi akan terungkap. Di dalam ruang kerja pribadinya yang hangat dan mewah, Salwa duduk termenung menatap rintik air yang memukul kaca jendela besar. Suara guru terdengar sayup-sayup di kejauhan, menambah kesan dramatis pada malam yang sunyi itu. Sejak mengambil alih perusahaan dan memberi pelajaran pada Arya serta Vinda, Salwa merasa ada sedikit beban yang terangkat dari pundaknya. Namun, firasatnya mengatakan bahwa urusan ini belum selesai sepenuhnya. Masih ada kepingan teka-teki yang mengganjal di hatinya, terutama mengenai penyebab koma mendadak yang ia alami minggu lalu. Dokter yang merawatnya sebelumnya mengatakan itu akibat kelelahan kronis dan stres, namun tubuh Salwa merasakan sesuatu yang berbeda. Sakit yang ia rasakan terlalu janggal untuk sekadar kelelahan biasa. Pintu ruang kerja diketuk pelan 3 kali, membuyarkan lamunan Salwa.
Pak Harun masuk dengan membawa sebuah map tebal berwarna hitam, berbeda dari map-map laporan perusahaan yang biasanya berwarna cerah. Wajah pria parubaya itu tampak sangat serius, bahkan lebih tegang daripada saat mereka menghadapi dewan direksi. Kerutan di dahinya semakin dalam, menyiratkan bahwa apa yang ia bawa adalah kabar buruk yang sangat berat. Pak Harun tidak langsung bicara. Ia meletakkan map itu di hadapan Salwa dengan gerakan lambat dan hati-hati, seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Salwa menatap map itu, lalu menatap mata Pak Harun, mencari jawaban. Namun, Pak Harun hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Salwa membacanya sendiri. Dengan jantung yang mulai berdegup tidak beraturan, Salwa membuka map hitam tersebut. Halaman pertama adalah sebuah laporan medis toksikologi dari laboratorium forensik swasta terbaik di negeri ini. Mata Salwa menyusuri baris demi baris istilah medis yang rumit, hingga pandangannya terhenti pada satu kesimpulan yang dilingkari dengan tinta merah. Di sana tertulis jelas bahwa di dalam darah Salwa ditemukan residu zat kimia berbahaya sejenis racun tikus dan arsenik dalam dosis kecil namun mematikan jika diakumulasi. Tangan Salwa gemetar hebat. Ia merasa mual seketika. Ini bukan penyakit. Ini bukan kelelahan. Seseorang telah meracuninya. Seseorang menginginkan kematiannya secara perlahan dan menyakitkan. Salwa membalik halaman berikutnya, berharap menemukan kesalahan pada laporan itu. Namun, yang ia temukan justru bukti yang lebih mengerikan. Pak Harun telah menyewa penyelidik swasta untuk menelusuri aktivitas Arya dan Vinda selama sebulan terakhir sebelum Salwa jatuh koma. Di sana terlampir foto-foto buram namun jelas yang memperlihatkan Vinda sedang bertransaksi dengan seseorang di sebuah pasar gelap obat-obatan terlarang. Ada juga rekaman struk pembelian bahan kimia berbahaya yang ditemukan di tempat sampah apartemen Vinda. Fakta-fakta itu merangkai sebuah cerita horor yang nyata. Arya dan Vinda tidak hanya berselingkuh. Mereka bersekongkol untuk membunuh Salwa. Ingatan Salwa melayang mundur ke masa-masa sebelum ia jatuh sakit. Ia teringat betapa Arya tiba-tiba menjadi sangat perhatian soal makanan dan minumannya. Setiap malam, Arya selalu menyeduhkan segelas susu hangat atau teh herbal untuk Salwa dengan alasan agar istrinya bisa tidur nyenyak dan tidak stres. Salwa yang saat itu naif dan mencintai suaminya, meminum ramuan itu dengan penuh rasa syukur, mengira itu adalah bentuk kasih sayang. Ternyata, di balik manisnya susu itu, tersembunyi maut yang ditakar dengan presisi. Setiap tegukan yang ia minum adalah langkah menuju kematian yang disiapkan oleh orang yang tidur di sebelahnya setiap malam. Rasa sakit kepala hebat, mual yang terus-menerus, dan akhirnya kegelapan koma itu, semuanya adalah ulah Arya dan Vinda. Salwa menutup map itu dengan kasar. Napasnya memburu. Rasa dikhianati yang ia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi rasa ngeri dan murka yang luar biasa. Perselingkuhan mungkin bisa dimaafkan oleh waktu. Perampasan harta mungkin bisa diganti dengan uang, tapi percobaan pembunuhan adalah batas yang tidak bisa ditoleransi oleh hati nurani manusia manapun. Mereka menginginkan nyawanya. Pak Harun akhirnya membuka suara, menjelaskan motif di balik tindakan keji itu. Ternyata, Arya diam-diam telah mendaftarkan Salwa pada sebuah asuransi jiwa dengan nilai klaim yang cukup besar beberapa bulan lalu. Jika Salwa meninggal karena sakit mendadak, Arya sebagai ahli waris tunggal, karena saat itu identitas asli Salwa belum terungkap, akan mendapatkan uang miliaran rupiah. Uang itu rencananya akan mereka gunakan untuk hidup mewah berdua di luar negeri. Air mata Salwa menetes, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membakar dada. Ia merasa sangat bodoh telah mempercayai monster seperti Arya. Ia membayangkan bagaimana Arya mungkin tersenyum puas setiap kali melihat kondisi Salwa yang semakin memburuk dari hari ke hari. Rencana mereka sangat rapi. Jika Pak Harun tidak datang tepat waktu dan memindahkan Salwa ke perawatan terbaik serta melakukan tes menyeluruh, Salwa mungkin sudah dimakamkan minggu lalu, dan kejahatan mereka tidak akan pernah tercium. Kasus ini akan ditutup sebagai kematian wajar akibat penyakit, dan Arya akan tertawa di atas kuburannya sambil menikmati uang asuransi. Pak Harun bertanya dengan nada rendah, menanyakan langkah apa yang ingin diambil oleh Salwa selanjutnya. Apakah Salwa ingin langsung melaporkan ini ke polisi sekarang juga, dan membiarkan mereka ditangkap malam ini? Salwa terdiam sejenak, menatap keluar jendela yang gelap. Kilatan petir menerangi wajahnya yang kini tampak sekeras batu karang. Ia menggeleng perlahan. Melaporkan mereka sekarang terlalu mudah. Penjara saja tidak cukup untuk membayar rasa sakit fisik dan mental yang ia alami. Salwa ingin melihat mereka hancur sehancur-hancurnya sebelum jeruji besi mengurung mereka. Ia ingin mereka merasakan harapan palsu, terbang tinggi ke angkasa, lalu dihempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Salwa menoleh pada Pak Harun dan memberikan instruksi dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Ia meminta Pak Harun untuk menahan bukti ini sementara waktu.
Ia meminta Pak Harun untuk menyiapkan sebuah panggung sandiwara terakhir. Salwa berkata bahwa ia tadinya hanya ingin memiskinkan mereka, memberi mereka pelajaran tentang susahnya mencari uang. Tapi setelah tahu mereka menginginkan nyawanya, Salwa mengubah rencananya. Ia akan memastikan mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan harga diri, harapan, dan masa depan di hadapan seluruh dunia. Salwa menggenggam erat hasil lab toksikologi itu, meremasnya hingga lecek. Ia bersumpah bahwa air mata yang ia keluarkan malam ini adalah air mata terakhir untuk nasib malangnya, dan besok adalah hari di mana ia akan menjadi hakim sekaligus algojo bagi masa lalunya. Seminggu berlalu sejak Arya diusir dari jabatannya dan menjadi kuli gudang. Hidupnya dan Vinda kini benar-benar berada di titik nadir. Mereka tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang lembab dan bising, jauh dari kemewahan apartemen yang dulu mereka banggakan. Uang simpanan Vinda sudah ludes untuk membayar utang gaya hidup mereka yang boros, dan gaji Arya sebagai kuli gudang bahkan belum turun. Mereka makan mie instan setiap hari, berbagi satu bungkus berdua karena harus menghemat gas. Listrik di kamar kos mereka sering mati, dan air kerannya berbau karat. Setiap hari diisi dengan pertengkaran. Vinda terus-menerus menyalahkan Arya yang dianggap tidak becus, sementara Arya menyalahkan Vinda yang terlalu boros dan serakah. Malam itu, Arya duduk melamun di lantai kasur tipis yang apek. Perutnya berbunyi karena lapar, tapi tidak ada makanan tersisa. Pikirannya kalut memikirkan denda 5 miliar yang harus ia bayar. Jika tidak, ia akan menjadi budak korporat seumur hidup atau dipenjara. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Arya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Jantungnya nyaris berhenti saat melihat nama pengirimnya, Salwa. Dengan tangan gemetar, Arya membuka pesan itu. Isinya singkat namun bagaikan oase di tengah gurun pasir. Salwa mengajaknya bertemu untuk makan malam. Dalam pesan itu, Salwa menulis bahwa ia sudah memikirkan semuanya dengan tenang, dan mungkin ia terlalu keras pada Arya. Salwa ingin membicarakan kemungkinan perdamaian dan pencabutan tuntutan denda. Arya melonjak kegirangan. Ia langsung membangunkan Vinda yang sedang tidur membelakanginya. Dengan mata berbinar, Arya menunjukkan pesan itu. Ia berseru bahwa rencananya berhasil. Arya dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Salwa pasti masih mencintainya. Menurut Arya, wanita seperti Salwa yang polos dan bodoh tidak mungkin bisa membencinya terlalu lama. Arya yakin Salwa hanya sedang emosi sesaat karena pengaruh orang-orang di sekitarnya, dan sekarang rasa cinta butanya telah kembali. Vinda awalnya ragu, curiga ini adalah jebakan. Namun, rasa lapar dan keinginan untuk kembali hidup enak mengalahkan logikanya. Arya meyakinkan Vinda bahwa ini adalah kesempatan emas mereka untuk membalikan keadaan. Jika ia bisa membuai Salwa lagi, mungkin mereka bisa mendapatkan sebagian hartanya, atau setidaknya bebas dari utang. Mereka mulai mempersiapkan diri. Masalahnya, sebagian besar baju bagus mereka sudah dijual untuk beli makan. Arya terpaksa memakai jas lamanya yang agak kusut dan bau apek karena lama tidak dilaundry. Vinda meminjam gaun dari tetangga kosnya yang ukurannya sedikit kebesaran, lalu memoles wajahnya dengan sisa-sisa kosmetik yang ia miliki setebal mungkin untuk menutupi wajahnya yang kusam dan lelah. Mereka berdiri di depan cermin retak di kamar mandi umum, saling meyakinkan bahwa mereka masih terlihat seperti pasangan kelas atas. Arya merapikan rambutnya, melatih senyum paling manis dan tatapan paling memelas yang dulu ampuh meluluhkan hati Salwa. Mereka berangkat menuju hotel tempat pertemuan dengan menggunakan taksi online, menghabiskan uang terakhir yang mereka miliki dengan harapan akan pulang membawa kemenangan besar. Sesampainya di hotel bintang 5 yang disebutkan Salwa, Arya dan Vinda sempat merasa minder. Kemewahan lobi hotel, lampu kristal yang berkilauan, dan orang-orang berpakaian rapi yang berlalu lalang membuat mereka sadar betapa rendahnya posisi mereka sekarang. Namun, Arya menggenggam tangan Vinda erat, berbisik agar tetap menegakkan kepala. Mereka diarahkan oleh resepsionis menuju sebuah ballroom privat di lantai atas. Arya semakin yakin bahwa Salwa benar-benar ingin menyambut mereka dengan istimewa. Pikirannya sudah melayang jauh, membayangkan Salwa akan meminta maaf, menangis di pelukannya, dan memintanya kembali memimpin perusahaan. Pintu ballroom dibuka oleh pelayan berseragam. Ruangan itu sangat megah, dihiasi dengan bunga-bunga segar dan penataan meja makan yang elegan. Di ujung ruangan, di atas sebuah panggung kecil yang diterangi sorot lampu lembut, Salwa berdiri. Ia tampak sangat cantik dan berwibawa dengan gaun malam tertutup yang sopan namun mewah. Tidak ada senyum di wajahnya, namun Arya menafsirkan itu sebagai ekspresi rindu yang tertahan. Tidak ada tamu lain di sana, hanya mereka bertiga dan beberapa pelayan yang berdiri patung di sudut-sudut gelap ruangan. Keheningan ruangan itu terasa sakral bagi Arya. Arya melepaskan gandengan tangan Vinda dan melangkah maju dengan percaya diri.
Ia memasang wajah sedih yang sudah ia latih, matanya dibuat berkaca-kaca. Ia memanggil nama Salwa dengan nada lembut yang dibuat-buat. Arya mulai merangkai kata-kata manis, mengatakan betapa ia menyesal, betapa ia menderita tanpa Salwa, dan betapa ia menyadari bahwa Salwa adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Vinda di belakangnya hanya menunduk, berpura-pura menyesal sesuai skenario yang Arya susun. Arya terus berjalan mendekat ke panggung, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia melihat Salwa tidak bergerak, tidak menjauh, yang ia artikan sebagai penerimaan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Arya merentangkan kedua tangannya. Ia bersiap untuk memeluk Salwa, memberikan pelukan hangat yang ia yakin akan meluluhkan sisa-sisa kemarahan istrinya. Dalam hati Arya bersorak, membayangkan uang miliaran yang akan kembali ke tangannya. Namun, saat ujung jari Arya hampir menyentuh kain pakaian Salwa, wanita itu mundur satu langkah dengan gerakan cepat dan tegas. Wajah Salwa yang tadinya datar berubah menjadi ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Salwa mengangkat tangannya, telapak tangannya terbuka menahan tubuh Arya. Dengan suara yang lantang dan bergema di seluruh ruangan ballroom yang sunyi itu, Salwa memerintahkan Arya untuk berhenti. Ia melarang keras Arya menyentuhnya dengan tangan kotor itu. Arya terhenti mendadak, bingung dan kaget. Senyum manisnya membeku di wajah. Sebelum Arya sempat bertanya apa maksudnya, Salwa menunjuk ke arah belakang Arya, ke sebuah layar proyektor raksasa yang baru saja turun dari langit-langit ruangan. Salwa berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang, menyuruh Arya dan Vinda untuk menonton layar di belakang mereka sebelum mereka berani bicara soal cinta dan maaf. Lampu ruangan tiba-tiba padam total, menyisakan kegelapan yang mencekam. Hanya cahaya dari layar raksasa itu yang menyala terang, menyilaukan mata Arya dan Vinda. Jantung Arya berdetak kencang, firasat buruk yang luar biasa menyergapnya. Di layar itu, mulai muncul gambar statis yang kemudian bergerak. Itu adalah rekaman CCTV. Kualitas gambarnya sangat jernih. Lokasinya di dapur rumah lama mereka. Tanggal dan waktunya tertera jelas di pojok layar, 1 bulan yang lalu. Di video itu, terlihat jelas sosok Vinda yang sedang menuangkan bubuk misterius dari bungkusan kecil ke dalam gelas susu Salwa, sementara Arya berdiri di sampingnya sambil mengaduk minuman itu dan tertawa kecil. Video itu adalah bukti tak terbantahkan dari dosa terbesar mereka. Arya merasa kakinya lemas, lututnya goyah, dan dunia di sekitarnya seakan runtuh menimpanya saat itu juga. Jebakan telah tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar bagi tikus yang terperangkap. Suara tawa jahat Arya dan Vinda yang terekam dalam video itu menggema ke seluruh penjuru ballroom, memantul di dinding-dinding mewah dan menusuk gendang telinga pemilik aslinya yang kini berdiri mematung. Di layar raksasa itu, adegan demi adegan kejahatan mereka terputar dengan sangat jelas. Terlihat tangan Vinda yang menaburkan bubuk putih ke dalam gelas, terdengar suara Arya yang berkata bahwa dosisnya harus ditambah agar Salwa cepat mati dan uang asuransi segera cair. Mereka membicarakan rencana liburan ke Eropa menggunakan uang kematian Salwa sambil tertawa di atas penderitaan wanita yang sedang sakit itu. Arya menatap layar itu dengan mata melotot, napasnya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Ia ingin memejamkan mata, ingin menutup telinga, tapi tubuhnya kaku seolah lumpuh oleh rasa takut yang amat sangat. Vinda di sampingnya sudah jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi seperti mayat, tangannya menutupi mulut menahan jeritan histeris. Video itu berakhir dengan layar yang menjadi hitam, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Arya menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia mencoba menyusun kata-kata penyangkalan di kepalanya, berpikir untuk berteriak bahwa video itu palsu, bahwa itu rekayasa kecerdasan buatan, atau apapun yang bisa menyelamatkan lehernya. Namun, sebelum suara keluar dari mulutnya, lampu-lampu sorot di sekeliling ruangan tiba-tiba menyala terang benderang secara bersamaan. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa Arya menyipitkan mata. Ketika penglihatannya mulai beradaptasi, barulah ia menyadari mimpi buruk yang sesungguhnya. Ruangan itu tidak kosong. Di balik kegelapan yang tadi menyelimuti sisi-sisi ruangan, ternyata duduk puluhan orang yang kini menatapnya dengan tatapan tajam dan menghakimi. Di barisan depan, duduk para investor perusahaan, dewan direksi yang dulu memecatnya, dan beberapa rekan bisnis ayah Salwa. Mereka menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik dan marah. Di sisi lain ruangan, berdiri puluhan wartawan dengan kamera yang sudah menyala, merekam setiap detik ekspresi ketakutan di wajah Arya dan Vinda. Dan yang paling membuat lutut Arya lemas, hingga akhirnya ia ambruk ke lantai, adalah kehadiran barisan polisi berseragam lengkap yang berdiri tegap di dekat pintu keluar. Ternyata ini bukan makan malam perdamaian. Ini adalah jebakan, sebuah panggung pengadilan umum yang dirancang khusus oleh Salwa untuk menelanjangi kebusukan mereka di hadapan dunia.
Salwa tidak hanya ingin menangkap mereka, ia ingin menghancurkan reputasi mereka sampai ke akar-akarnya, memastikan tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi di masyarakat. Salwa menatap Arya yang kini berlutut di hadapannya dengan tatapan datar tanpa emosi. Ia teringat ucapannya di rumah sakit dulu, saat ia memperingatkan Arya untuk tidak pernah berlutut memintanya kembali. Sekarang Arya berlutut, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan akan penjara. Salwa mengambil mikrofon yang disodorkan oleh Pak Harun. Suaranya terdengar tenang namun berwibawa, memenuhi ruangan itu. Ia berbicara kepada para hadirin, menjelaskan bahwa bukti yang baru saja mereka saksikan adalah alasan mengapa ia mengambil tindakan tegas terhadap mantan suaminya. Salwa mengatakan bahwa ia bisa saja memaafkan perselingkuhan, ia bisa saja merelakan hartanya dicuri, tapi ia tidak akan pernah memaafkan manusia yang mencoba mengambil nyawa orang lain demi keserakahan. Arya mencoba merangkak mendekati kaki Salwa, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Ia memohon ampun dengan suara serak, mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia dipengaruhi oleh Vinda, dan bahwa ia tidak benar-benar berniat membunuh. Ia mencoba melemparkan semua kesalahan pada Vinda yang masih syok di lantai. Mendengar itu, Vinda yang tadinya diam langsung berteriak marah. Ia menyerang Arya, memukul dan mencakar pria itu di depan umum. Vinda berteriak bahwa ide racun itu berasal dari Arya, bahwa Arya lah yang mendaftarkan asuransi itu. Mereka berdua saling serang, saling menyalahkan, mempertontonkan keruntuhan hubungan mereka yang dibangun di atas pondasi kejahatan. Para wartawan tidak henti-hentinya mengambil gambar adegan memalukan itu, sementara para tamu undangan memalingkan wajah karena merasa risih melihat betapa rendahnya moral pasangan itu. Salwa memberi isyarat kepada polisi untuk bertindak. Komandan polisi melangkah maju membawa borgol. Namun sebelum Arya dibawa, Salwa meminta waktu sebentar. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan selembar kertas lusuh yang sudah dilaminating rapi. Itu adalah surat yang ditulis Arya saat meninggalkan Salwa di rumah sakit pada bab 1. Salwa berjalan mendekat, lalu menyelipkan kertas itu ke saku jas Arya yang kusut. Salwa berbisik pelan tepat di telinga Arya, mengatakan bahwa surat inilah yang menjadi bukti pamungkas. Tulisan tangan Arya sendiri yang akan mengantarnya ke sel penjara. Surat itu membuktikan niat Arya untuk menelantarkan istri yang sedang sekarat, yang menjadi motif kuat pendukung tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Arya terdengar, seperti vonis mati baginya. Arya menatap Salwa untuk terakhir kalinya dengan tatapan putus asa. Ia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan kini berdiri tegak laksana ratu yang tak tersentuh, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya. Sementara dirinya, kini hanyalah seorang kriminal yang akan membusuk di penjara. Polisi menyeret Arya dan Vinda keluar dari ballroom, diiringi kilatan lampu kamera wartawan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi gaya hidup mewah. Malam itu menjadi akhir dari segalanya bagi Arya dan Vinda, dan menjadi awal kebebasan yang sesungguhnya bagi Salwa. Salwa melihat punggung mereka menghilang di balik pintu, lalu ia menghela napas panjang, melepaskan semua beban masa lalu yang selama ini menghimpit dadanya. Bab 10, Karma dan Kebebasan. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Roda kehidupan telah berputar 180 derajat, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan perbuatan mereka. Di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum, Arya duduk meringkuk di sudut sel yang lembab dan gelap. Dinding beton yang dingin menjadi satu-satunya teman bicaranya sehari-hari. Ia divonis hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Namun, hukuman penjara bukanlah satu-satunya karma yang harus ia tanggung. Stres berat dan depresi akibat jatuh dari puncak kesuksesan ke dasar jurang kehinaan telah merusak tubuhnya. Arya terserang stroke ringan sebulan setelah masuk penjara. Kini, separuh tubuh bagian kanannya sulit digerakkan. Mulutnya sedikit miring, dan ia berbicara dengan tidak jelas. Setiap hari, Arya hanya bisa menatap pintu sel jeruji besinya, berharap ada seseorang yang datang menjenguk. Ia merindukan wajah manusia yang peduli padanya. Namun, harapan itu selalu sia-sia. Teman-teman kantornya dulu sudah melupakannya, bahkan mungkin menertawakannya. Keluarganya malu dan memutus hubungan. Dan Vinda, wanita yang karenanya ia rela membuang istri sebaik Salwa, kini ditahan di penjara wanita di seberang kota dan kabarnya sering terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Arya benar-benar sendirian. Dalam kesunyian malam yang mencekam, seringkali bayangan wajah Salwa muncul di benaknya. Ia teringat bagaimana Salwa dulu dengan telaten memijat kakinya saat ia pulang kerja, bagaimana Salwa membuatkan makanan kesukaannya, dan bagaimana Salwa merawatnya saat ia sakit demam. Penyesalan itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa kewarasan Arya.
Ia menangis tanpa suara, air matanya membasahi lantai semen yang kotor. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang berlian demi kerikil, persis seperti ucapan Pak Harun di awal cerita. Ia memiliki istri yang sempurna, kaya raya, dan setia, tapi keserakahannya sendiri yang menutup matanya. Sekarang, saat ia sakit dan lumpuh seperti ini, tidak ada Salwa yang akan datang menyuapinya atau membersihkan tubuhnya. Ia harus mengurus dirinya sendiri dengan tubuh yang cacat, diperlakukan kasar oleh narapidana lain yang lebih kuat. Ini adalah neraka duniawi yang ia ciptakan sendiri, dan ia harus menjalaninya setiap detik selama 20 tahun ke depan. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah gedung pencakar langit yang megah, Salwa berdiri di balkon ruang kerjanya yang luas. Angin sore yang lembut menerpa wajahnya, menerbangkan ujung jilbabnya dengan anggun. Pemandangan kota metropolitan terhampar di bawah kakinya, berkilauan ditimpa cahaya matahari terbenam. Salwa kini bukan hanya seorang pewaris kekayaan, tapi juga seorang pemimpin bisnis yang disegani. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan peninggalan ayahnya berkembang pesat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun berhati mulia. Namun, pencapaian terbesar Salwa bukanlah keuntungan perusahaan, melainkan sebuah yayasan sosial yang baru saja ia resmikan minggu lalu. Yayasan itu didirikan khusus untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan ibu tunggal yang ditelantarkan suami mereka. Salwa ingin memastikan tidak ada wanita lain yang harus merasakan kepedihan dan ketidakberdayaan seperti yang pernah ia rasakan. Ia menggunakan pengalaman pahitnya sebagai bahan bakar untuk memberdayakan sesama perempuan. Ia memberikan pelatihan kerja, bantuan hukum, dan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Melihat senyum para wanita yang berhasil bangkit kembali berkat bantuannya, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih berharga daripada harta benda apapun. Hati Salwa kini penuh, tidak ada lagi ruang untuk dendam atau kebencian pada masa lalu. Arya dan Vinda hanyalah sejarah kelam yang telah membentuknya menjadi wanita kuat seperti sekarang. Pintu kaca balkon terbuka, dan Pak Harun melangkah keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Pria tua setia itu tersenyum melihat atasan sekaligus anak asuhnya yang kini tampak begitu bercahaya. Pak Harun meletakkan cangkir teh di meja kecil, lalu berdiri di samping Salwa, ikut memandang cakrawala. Ia teringat saat pertama kali menemukan Salwa di rumah sakit 6 bulan lalu, terbaring lemah dan hancur. Transformasi yang terjadi sungguh luar biasa. Pak Harun merasa tugasnya menjaga amanah mendiang ayah Salwa telah tunai dengan sempurna. Pak Harun menoleh pada Salwa dan mengajukan pertanyaan sederhana yang penuh makna. Ia bertanya apakah ibu bahagia sekarang. Salwa terdiam sejenak, meresapi pertanyaan itu. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang segar. Dulu, ia menggantungkan kebahagiaannya pada senyum Arya. Dulu, ia merasa hidupnya tidak berarti jika tidak melayani suaminya. Tapi sekarang, ia sadar bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam dirinya sendiri, dalam kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Salwa menoleh pada Pak Harun dan tersenyum tulus. Senyuman paling indah yang pernah ia berikan. Ia menjawab dengan mantap bahwa ia sangat bahagia. Ia mengatakan bahwa kebahagiaannya kini tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, tidak pada suami, dan tidak pada status. Kebahagiaannya adalah miliknya sendiri, yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Salwa mengambil cangkir tehnya, mengangkatnya sedikit seolah bersulang untuk masa depan. Ia memandang langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Cerita hidupnya yang penuh air mata telah berakhir, dan lembaran baru yang penuh harapan telah terbuka lebar. Salwa meneguk tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh, siap menyambut hari esok dengan hati yang lapang dan jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka.